Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irena Najwa Fadila, kelas 10 IPA 4, ingin menjelaskan sedikit tentang materi integrasi nasional. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. A. Kebinekaan bangsa Indonesia. Apa sih yang terlintas dalam benakmu saat mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti yang berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Semboyan ini berasal dari buku atau kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Secara mendalam, Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna, walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain sebagainya, namun tetap satu kesatuan sebangsa dan tanah air Indonesia. B. Konsep integrasi nasional. Di era globalisasi saat ini, bangsa Indonesia pernah mengalami krisis multidimensi. Apa sih krisis multidimensi itu? Yaitu suatu situasi di mana terdapat berbagai macam masalah dalam berbagai bidang kehidupan secara bersama-sama, mulai dari politik hingga moral budi pekerti. Kita sering mendengar istilah integrasi nasional. Sebenarnya, apa sih arti integrasi nasional itu? Mengapa kita harus mempelajari makna integrasi nasional? Dan apa sajakah faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional? Yang pertama, ada pengertian integrasi nasional. Istilah integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Istilah integrasi mempunyai arti pembauran atau penyatuan, sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan istilah nasional mempunyai pengertian kebangsaan yang bersifat bangsa sendiri, meliputi cita-cita nasional, tarian nasional, dan perusahaan nasional. Berdasarkan dua pengertian di atas, maka integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Yang kedua, ada faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional. Apa sajakah yang menjadi faktor pendorong integrasi nasional? Yang pertama, ada faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Yang keempat, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. Yang kelima, kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan dan proklamasi kemerdekaan, Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia. Ada juga beberapa faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, masalah yang disebabkan oleh pengaruh ikatan-ikatan primordial yang ada dan hidup dalam suatu masyarakat yang bisa mengalahkan semangat persatuan. Yang ketiga, adanya ketimpangan sosial dan tidak meratanya hasil pembangunan yang memicu munculnya masalah SARA dan berbagai ancaman disintegrasi bangsa lainnya. Yang keempat, adanya paham entorisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Yang kelima, besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa. Yang ketiga, ada faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, meningkatnya kerjasama antar kelompok dalam masyarakat saat menghadapi persoalan bersama. Yang kedua, adanya rasa toleransi, saling menghormati, dan tenggang rasa. Yang ketiga, adanya perkawinan campuran antar suku bangsa. Yang keempat, makin pesatnya komunikasi dan transportasi antar daerah. Yang kelima, fungsi pemerintah yang berjalan makin baik dan bijaksana, terutama yang menyentuh masyarakat bawah.
Tanggapan saya adalah integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan di masyarakat Indonesia karena Indonesia masih merupakan negara berkembang. Dan selain itu juga, integrasi nasional sangat penting diwujudkan karena merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia.